وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang kehidupan Rasulullah SAW, masih di pondasi yang ketiga, yaitu dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, yaitu akan ditanya tentang Nabi. Dan kita telah jelaskan tentang Nabi kita Muhammad SAW, kehidupan beliau sampai beliau hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, falamma istaqarra bil madinati amara bi baqiyati syara'il Islam. Ketika Rasulullah SAW sudah menetap di Madinah, maka Rasulullah diperintahkan dengan sisa-sisa syariat Islam yang lainnya, mithlu az-zakati wa shaumi wal haji wal jihadi wal adhani wal amri bil ma'ruf wan nahyi al munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Seperti yang diperintahkan ketika di Madinah itu seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi munkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Yaitu telah kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW itu beliau hidup menjadi nabi di Mekah selama 13 tahun. Di tahun ke-10 beliau di-Isra dan Mi'rajkan, sehingga setelah 10 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi. Setelah itu Rasulullah Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj baru diturunkan perintah untuk sholat 5 waktu. Setelah itu Rasulullah sholat bersama para sahabat di Mekah selama 3 tahun, sholat 5 waktu. Dan belum ada perintah syariat yang lainnya. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka syariat-syariat itu baru diturunkan, seperti zakat. Apakah zakat itu sebelum Rasulullah itu hijrah itu belum diperintahkan? Kita katakan memang khilaf di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa zakat itu sudah ada syariatnya ketika di Mekah, karena ada ayat-ayat makkiyah yang menjelaskan akan zakat itu ada, yaitu ada zakat-zakat, ada ayat-ayat yang makkiyah turunnya di Mekah tapi berbicara tentang zakat. Allah Ta'ala mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadihi dalam surat Al-An'am, misalkan ayat ke-141, berikan haknya zakat ketika kalian itu panen. Allah Ta'ala juga berfirman walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, orang-orang yang di harta mereka itu mereka membayar hak yang wajib dia bayar. Berarti menunjukkan bahwa zakat itu sudah ada ketika di Mekah. Tetapi kenapa penulis di sini mengatakan setelah Rasulullah itu di Madinah baru diperintahkan syariat zakat? Yaitu yang dimaksud dengan zakat di sini zakat secara detailnya. Takaran-takarannya berapa? Itu nanti dijelaskan secara detail itu ketika di Madinah. Kalau di Mekah enggak. Sehingga di Mekah itu ada perintah zakat tapi tidak ada takaran yang pasti. Berbeda ketika di Madinah. Di Madinah mulai diperintahkan sesuai dengan takaran, sehingga nanti ada persyaratan, kemudian rukun-rukunnya itu mulai ada. Kemudian yang berikutnya Allah menurunkan perintah untuk puasa. Perintah untuk puasa, dan perintah untuk puasa itu pada tahun 2 Hijriah. Dan puasa pun yang Allah perintahkan itu terakhir adalah puasa, yaitu puasa Ramadan. Dan untuk sampai kepada puasa Ramadan itu sampai ada 4 tahapan, sampai akhirnya nanti terakhir diperintahkan untuk puasa Ramadan. Wal haji, kemudian yang ketiga diturunkan syariat haji.
Kalau haji itu diturunkan pada tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah ketika Rasulullah SAW itu menaklukkan kota Mekah. Sebelum Mekah itu ditaklukkan, maka tidak ada perintah wajibnya haji. Sampai akhirnya Mekah itu ditaklukkan, setelah itu baru ada perintah haji pada tahun 9 Hijriah. Kemudian yang keempat, wal jihad, dan diperintahkan juga untuk berjihad. Yang sebelumnya itu tidak boleh melawan orang-orang kafir dengan pedang ketika masih di Mekah. Yang diperintahkan itu hanya sabar, sabar, dan sabar ketika di Mekah. Sampai akhirnya ketika para sahabat hijrah ke Madinah, setelah itu baru diperintahkan untuk melawan kezaliman dengan pedang. Setelah itu nanti baru muncul peperangan demi peperangan. Kemudian yang berikutnya, Allah menurunkan syariat azan. Dan azan itu disyariatkan ketika masjid itu sudah dibangun, yaitu Masjid Nabawi itu dibangun. Setelah itu nanti ada perintah untuk azan, bagaimana cara mengumpulkan orang-orang sholat ke masjid. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan syariat-syariat yang lainnya. Setelah itu nanti ada perintah dan ada larangan. Jadi syariat itu isinya ada dua. Syariat itu isinya yang pertama perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, syariat itu isinya larangan Allah Ta'ala. Perintah dan larangan itu nanti diturunkan ketika Rasulullah sudah di Madinah. Sedangkan di Mekah itu pembahasannya masih berkaitan masalah hati, berkaitan dengan iman, sabar, tawakal, bergantung hanya kepada Allah Ta'ala, cinta kepada akhirat. Itu semuanya berkaitan masalah hati. Ketika hati itu imannya sudah kokoh, kemudian setelah itu baru diturunkan syariat dan para sahabat siap untuk menjalankan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan akhadha ala hadza asyra sinin, dan Rasulullah SAW itu diturunkan syariat kepada beliau di Mekah, di Madinah selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Kemudian setelah itu, setelah 10 tahun selesai, setelah itu Rasulullah SAW itu beliau meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW meninggal dunia nanti tepat di hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Tanggalnya berapa? Khilaf panjang di antara para ulama tentang tanggalnya. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW meninggal dunia, setelah itu agama Islam sempurna, sehingga beliau mengatakan, nanti insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya, wadinuhu baqin. Walaupun Rasulullah SAW itu meninggal dunia, tapi agama beliau sempurna. Wa hadza dinuhu, dan inilah agama beliau. Ini agamanya Rasulullah SAW. Kita sedikit di sini akan mempelajari tentang sejarah wafatnya Rasulullah SAW. Ada banyak poin kalau kita pengen pelajari tentang sejarah wafatnya Rasulullah SAW. Nanti semuanya secara lengkap ada di kitab-kitab sirah. Silakan nanti baca di kitab sirahnya Rasulullah SAW lengkap tentang sejarah kematian Rasulullah SAW. Di sini kita akan bicara sedikit saja beberapa poin-poin penting tentang wafatnya Rasulullah SAW. Yang pertama yang perlu kita pahami tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah itu sudah tahu tentang dekatnya ajal, yaitu tanda-tanda kematian Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah meninggal itu sudah ada tanda-tandanya, dan Rasulullah itu sudah menyebutkan beberapa tanda kepada para sahabat, sehingga banyak para sahabat pun yang mereka itu sudah memprediksi bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah mau meninggal. Di antaranya adalah ketika diturunkan surat Al-Fatah, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika diturunkan ayat ini, maka banyak para sahabat seperti Abdullah bin Umar, beliau menceritakan tentang surat An-Nasr itu. Surat An-Nasr itu kan diturunkan, kata Abdullah bin Umar, diturunkan fi wasati ayyamit tasyrik, diturunkan pada pertengahan hari ayyamut tasyrik, hari tasyrik, pada hajatul wada, yaitu haji terakhirnya Rasulullah SAW. Wa urifa annahul wada, yang dikenal dengan haji wada,
Diturunkan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath sampai selesai. Dan surat ini kalau kata Abdullah bin Abbas itu ketika menafsirkan surat ini, ada sebuah cerita Umar bin Khattab itu pernah mengumpulkan para sahabat. Kemudian mereka ditanya, "Wahai para sahabat, bagaimana kalian menanggapi ayat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Jika sudah datang kemenangan Allah dan pertolongan Allah Ta'ala, itu maksudnya apa?" Qalu, maka para sahabat mengatakan fathul madain wal qusur. Yang dimaksud dengan ayat ini dibukanya, ditaklukkannya kota-kota dan kerajaan-kerajaan. Akhirnya Umar bin Khattab tanya sama Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, kalau engkau pendapatnya apa?" Maka beliau mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, "Ajal au mathalun duriba li Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu'iyat lahu nafsuhu." Ayat ini diturunkan sebagai pertanda akan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fathu, kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya apa? Kalau setelah itu ya berarti kamu mati. Yaitu target kamu, tujuan kamu sudah selesai wahai Muhammad. Setelah itu engkau akan dimatikan. Sehingga turunnya ayat ini atau surat ini sebagai pertanda akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah itu pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Ini isyarat-isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW itu mengutus Mu'adz bin Jabal, kemudian Mu'adz bin Jabal itu sudah berdiri di atas kendaraan dan sudah mau berjalan menuju ke Yaman untuk berdakwah di Yaman. Setelah itu Rasulullah SAW itu berjalan kaki menjemput, yaitu ketika Mu'adz sudah jalan ini, Rasulullah datang kepada Mu'adz dalam kondisi Rasul itu jalan kaki. Rasulullah di bawah, Mu'adz bin Jabal di atas kendaraan. Setelah itu Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat, setelah itu terakhir Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadza." Wahai Mu'adz, mungkin nanti setelah ini kamu nanti mungkin tahun depan gak bisa berjumpa denganku lagi. Yaitu la'allaka antamurra bi masjidi. Nanti mungkin tahun depan kamu balik ke Madinah, kamu nanti akan masuk ke masjid ini dan kamu tidak berjumpa dengan saya lagi, tapi kamu nanti akan melewati kuburanku. Setelah itu apa? Mu'adz bin Jabal menangis ketika mendengar seperti itu. Kemudian setelah itu dia harus menjalankan misi, karena Rasulullah SAW mengutus Mu'adz itu untuk ke Yaman, berdakwah di Yaman. Akhirnya nanti dalam beberapa kejadian berikutnya itu benar apa yang disampaikan sama Rasulullah. Mu'adz bin Jabal di Yaman, ketika itu nanti Mu'adz pulang itu Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW lagi. Kemudian di antara tanda juga isyarat-isyarat akan datangnya, dekatnya ajal Rasulullah SAW, Rasulullah ketika Hajjatul Wada, Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat ketika melempar jumroh untuk melempar dengan batu-batu yang pertengahan kecil yang biasa untuk main ketapel, yaitu batu-batu yang kecil-kecil. Setelah itu Rasulullah mengatakan, la'alli la arakum ba'da ami hadza. Mungkin saya tidak bisa berjumpa dengan kalian tahun depan. Demikian juga Rasulullah SAW ketika puasa Asyura, kemudian ditambah tanggal bukan puasa Asyuranya saja, tanggal 9. Rasulullah mengatakan, la'in baqitu fil amil muqbil. Kalau seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa pada tanggal 9-nya juga. Itu isyarat-isyarat Rasulullah SAW bahwasanya kematian Rasulullah itu sudah sangat dekat, dan para sahabat sudah merasa, apalagi ketika Islam itu sudah jaya, Makkah sudah takluk, kemudian orang-orang berbondong-bondong ke Islam, itu sebagai tanda akan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Kemudian pembahasan berikutnya, ini saya ringkaskan pembahasan berikutnya, kapan mulai sakitnya Rasulullah SAW. Jadi sakitnya Rasulullah itu mulainya kapan? Dimulainya saat apa? Maka sebenarnya asli sakitnya Rasulullah itu dimulai sejak Rasulullah itu menaklukkan kota Khaybar, kotanya orang-orang Yahudi, di mana Rasulullah SAW itu ketika makan di Khaybar, Rasulullah SAW itu diracun sama orang-orang Yahudi. Dan racun itu walaupun sudah keluar, Rasulullah memuntahkan, tetapi bekasnya itu masih ada di perutnya. Sehingga nanti dari situlah puncak awal sakitnya Rasulullah ketika mau meninggal dunia itu dari bekas racun itu. Ketika Rasulullah SAW itu makan di Khaybar, Khaybar itu Yahudi.
Rasulullah SAW itu disuguhkan makanan kepada mereka, maka tiba-tiba mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwasanya dagingnya itu diracun. Setelah itu Rasulullah mengatakan, irfa'u aidiakum, wahai para sahabat, angkat tangan kalian semua, jangan ada yang makan. Akhbaratni annaha masmuatun. Malaikat Jibril datang kepada saya, mengabarkan kepada saya bahwasanya makanan ini diracun. Setelah itu Rasulullah SAW kumpulkan semua orang-orang Yahudi Khaybar, kemudian ditanya, apakah ada di antara kalian yang meracun makanan saya? Akhirnya mereka, ada seorang wanita yang mengatakan, iya, benar, saya racun, yaitu saya berikan racun dalam dagingnya itu. Setelah itu Rasulullah tanya, loh kenapa kamu mengamalkan seperti itu? Maka dia mengatakan, saya ingin mengecek, mengetahui kamu itu nabi atau tidak. Kamu itu nabi atau tidak. Kalau seandainya kamu nabi, pasti Allah itu akan menjaga kamu, sehingga kamu tidak akan terluka dengan racun ini sekarang. Tetapi kalau kamu itu bukan nabi, pendusta, pasti kamu langsung akan mati. Akhirnya setelah itu, karena diberitahu sama malaikat Jibril, akhirnya Rasulullah memuntahkan. Tetapi bekasnya itu nanti masih terasa. Rasulullah SAW itu masih terasa dengan bekasnya. Dan awal kali, jadi kejadian ketika Khaybar. Setelah itu ketika Rasulullah itu, setelah itu biasa, nggak apa-apa. Sampai akhirnya Rasulullah itu Hajjatul Wada. Ketika Rasulullah SAW itu Hajjatul Wada, kemudian pulang dari Hajjatul Wada itu sudah mulai kelihatan. Sampai akhirnya awal kali itu nanti ketika Rasulullah itu pulang menguburkan jenazah. Yaitu ini prosesnya setelah Hajjatul Wada, pulang dari Hajjatul Wada. Karena nanti pulang dari Hajjatul Wada 4 bulan berikutnya Rasulullah meninggal dunia. Sehingga ketika Rasulullah itu pulang, aktivitas biasa. Nanti awal kali sakitnya Rasulullah itu ketika Rasulullah itu menguburkan salah seorang sahabat di Baqi. Kemudian Rasulullah ketika pulang, Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, Raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin bil Baqi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang ke kamar saya, ke rumah saya, yaitu Aisyah, pulang dari menguburkan jenazah seorang sahabat di Baqi. Wa ana ajidu sudaan fi ra'si. Dan waktu itu saya itu sedang sakit kepala, dan sakit sekali kepala saya itu. Akhirnya saya itu cuma berbaring. Kemudian saya mengatakan wa ana aqul wa ra'sah. Kemudian saya mengatakan kepalaku, yaitu sakit sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan bal ana wa ra'sah. Bahkan kepalaku lebih sakit daripada kepala engkau Aisyah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan ma darraki law miti qabli faghasaltuki. Wahai Aisyah, kalau seandainya, Rasulullah mengatakan kalau seandainya nanti kamu meninggal lebih dulu daripada saya, maka nanti aku yang akan memandikan jenazah engkau Aisyah. Wa kafantuka, dan saya nanti akan mengkafani engkau Aisyah. Tsumma shallaitu 'alaika, dan saya akan mensolatkan kamu. Wa dafantuki wa shallaitu 'alaiki wa dafantuki, dan nanti saya akan sholat kepada kamu dan menguburkan kamu. Yaitu karena dua-duanya itu sakit semua. Aisyah sakit kepala, Rasulullah pulang dari kuburan Baqi, Rasulullah juga sakit sekali kepalanya. Sehingga Rasulullah mengatakan, Aisyah, nanti kalau engkau mati lebih dulu daripada saya akan memandikan engkau, saya akan mengkafani, saya akan mensolatkan dan menguburkan engkau. Qulti, kemudian saya mengatakan, lakin bika wallahi law fa'alti dzalika. Terus bagaimana kalau seandainya engkau yang mati lebih dulu ya Rasulullah? Kalau seandainya engkau yang mati lebih dulu. Maka Rasulullah SAW setelah itu beliau tertawa. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau seperti itu kamu juga yang mengamalkan, yaitu kamu yang memandikan saya, kamu yang seperti ini. Itu sebagai isyarat. Dan itu kata Aisyah mengatakan, thumma budi'a bi wajhihi alladhi mata fihi. Dari situlah, kata Aisyah, dari situlah Rasulullah SAW itu sakit parah sampai akhirnya nanti beliau meninggal dunia. Jadi beliau meninggal dunia itu awal kali sakitnya itu dari pulang kuburan, menguburkan salah seorang sahabat Ansor di kuburan Baqi. Setelah itu pulang sakit kepala. Setelah itu baru berjalan nanti sakitnya Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah itu di kuburan Baqi yang tadi kita sebutkan, di kuburan Baqi itu terakhir Rasulullah SAW itu, beliau itu juga mengabarkan kepada seorang sahabat tentang pilihan Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah itu sudah diberikan pilihan sama Allah Ta'ala untuk kekal dan abadi, diberikan umur yang panjang di dunia atau segera diwafatkan. Tetapi akhirnya Rasulullah SAW itu meminta untuk segera diwafatkan.
Sehingga dari situlah nanti sakitnya Rasulullah itu dimulai. Dalam sebuah riwayat dari Abu Muhaihabah, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini budaknya Rasulullah, beliau bercerita, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jawfil laili. Pernah suatu ketika Rasulullah itu mengutus saya di malam hari, faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Aba Muhaihabah, inni qad amartu an astaghfira li ahlil baqi, inni qad umirtu an astaghfira li ahlil baqi. Wahai budakku, saya telah diperintahkan oleh Allah untuk mengunjungi saudara-saudara saya di kuburan Baqi. Maka kamu saya ajak ke sana. Dan itu malam hari, yaitu malam sekali. Rasulullah itu mengutus saya, membangunkan saya di malam hari. Setelah itu Rasulullah mengatakan seperti itu, saya diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampunan kepada sahabat-sahabat saya yang dikuburkan di Baqi. Fantolak mai, akhirnya Rasulullah mengatakan, ayo kamu pergi bersama saya. Fantolak tumahu, akhirnya kata budaknya ini belum mengatakan, akhirnya saya pergi bersama Rasulullah SAW. Falamma waqafa baina adhurihim, ketika saya itu bersama beliau sudah di depan kuburan Baqi, maka Rasulullah mengatakan, assalamualaikum ya ahlal maqabir, semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kuburan ini. Liyahin lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihi nas, semoga sekarang kalian itu berada pada kehidupan yang mudah, sebagaimana orang-orang yang beriman pun dimudahkan urusannya di kuburan mereka. Lau ta'lamuna ma najakumullahu minhu, kalau seandainya kalau seandainya kalian mengetahui kejadian sekarang, yaitu kalian sudah meninggal, itu sudah alhamdulillah itu, karena fitnah-fitnah sudah kalian selesaikan. Tetapi kalau seandainya kalian itu hidup sekarang, belum tentu kalian itu selamat dengan fitnah yang ada. Akbalatil fitanu, sungguh fitnah itu telah datang. Kaqita'il lailil mudlim, fitnah itu datangnya seperti potongan malam. Yatba'u awwaluha akhiraha, fitnah yang awal diikuti dengan yang akhir, dan yang akhir mengejar yang awalnya. Wal akhiratu syarrun minal ula, dan fitnah yang akan datang lebih jelek daripada fitnah yang datang sekarang. Thumma qala, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, thumma aqbala alayya, setelah Rasulullah mengatakan seperti ini kepada para sahabat yang sudah meninggal dunia di kuburan Baqi, setelah itu Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada saya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Aba Muhaihabah, inni qad utitu mafatiha khazaini dunya wal khuldi fiha tsummal jannah, aku telah diberikan oleh Allah kunci-kunci perbendaharaan dunia, demikian juga al-khuld, umur yang panjang, setelah itu nanti saya akan masuk surga. Wa khayyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah, tetapi Allah memberikan pilihan kepada saya, dikasih umur panjang, diberikan raja di raja, semua harta dunia dibuka sama Rasulullah SAW, setelah itu baru masuk surga, atau segera meninggal setelah itu masuk surga. Qala, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, qultu, saya bertanya, kata budaknya ini mengatakan, bi abi ummi wa abi, dengan nama bapakku dan ibuku ya Rasulullah, fakhud mafatihad dunya wal khulda fiha tsummal jannah, kalau seperti itu ambillah kunci-kunci dunia, kemudian umurnya panjang, setelah itu masuk surga ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, la wallahi, tidak, ya Aba Muhaihabah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi azza wa jalla wal jannah, kalau saya tidak, saya memilih untuk segera berjumpa dengan Tuhan saya, kemudian saya masuk surga. Tsumma istaghfara li alil baqi, setelah itu Rasulullah itu istighfar kepada para sahabat yang meninggal di kuburan Baqi. Tsumman sarafa, kemudian setelah itu Rasulullah pulang. Setelah itu kata budanya ini mengatakan, fabudi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhil ladzi qadahu Allahu fihi hina asbah, setelah itu ini malam hari, pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulai sakit, yaitu mulai sakitnya itu parah ketika itu. Demikian juga Rasulullah SAW itu pernah, beliau itu ketika sudah sakit, kemudian setelah itu beliau itu naik ke atas mimbar, dan itu sebagian sahabat mengatakan itu terakhir, sebagian ulama mengatakan itu khutbah terakhirnya Rasulullah SAW di atas mimbar ketika Rasulullah sudah sakit parah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau bercerita, khutbah Rasulullah SAW an-nasa, Rasulullah itu khutbah kepada manusia, dan itu terakhir, yaitu
khutbah terakhir. Waqala, kemudian beliau mengatakan, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu. Sesungguhnya Allah itu memberikan pilihan kepada seorang hamba. Ada seorang hamba, Allah berikan pilihan dua, dunia, yaitu diberikan panjang umur untuk menikmati dunia, atau pilihan untuk segera menikmati apa yang Allah siapkan di hari kiamat. Fakhtara dzalikal abdu ma indallah. Tapi hamba itu memilih untuk menikmati apa yang di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah tidak menyebutkan siapa hamba ini, tidak. Tetapi Abu Bakar faham. Akhirnya ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar itu menangis. Fa'ajibna libukaihi. Kami para sahabat nggak ada yang ngeh itu, nggak ada yang tahu. Kita terheran-heran saja itu, kok Abu Bakar menangis kerasnya itu, padahal Rasulullah hanya menceritakan seperti itu. Fa'ajibna libukaihi. Akhirnya kami terheran-heran dengan tangisan Abu Bakar. Ayyukhbira Rasulullah SAW min abdin khuyyira. Ketika Rasulullah itu menyebutkan ada seorang hamba yang diberikan pilihan. Fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar. Rupanya setelah itu kami baru faham, rupanya hamba yang diberikan pilihan itu Nabi Muhammad sendiri. Wa kana Abu Bakar a'lamana. Dan memang Abu Bakar itu adalah orang yang paling tahu di antara kita, orang yang paling faham di antara kita. Demikian juga Rasulullah SAW beliau mengatakan tidak ada seorang nabi kecuali diberikan pilihan. Jadi Nabi dan Rasul itu kalau mau meninggal itu, mereka itu diberikan pilihan, dipanjangkan umurnya atau segera dimatikan. Tetapi banyak para nabi itu yang memilih untuk segera dimatikan. Bahkan Musa alaihissalam itu, kan Musa alaihissalam itu kan pernah ketika sudah datang ajal, datang malaikat maut dalam wujud manusia biasa, masuk ke rumahnya Musa, kemudian mengatakan, "Wih Musa, akan saya cabut nyawa kamu." Musa nggak tahu kalau dia itu malaikat maut. Akhirnya Nabi Musa marah, kemudian ditempeleng orang itu sampai matanya keluar. Setelah itu dia ambil matanya, kemudian naik ke atas langit, lapor kepada Allah Ta'ala, "Matawi Tuhanku, engkau perintahkan saya untuk mencabut nyawa orang yang nggak pengen mati. Nah, ini mata saya sampai dipeleng sampai keluar." Akhirnya Allah ambil matanya, kemudian dimasukkan lagi ke tempatnya. Setelah itu Allah mengatakan, "Wahai malaikat, datang lagi ke Musa. Jika memang dia itu nggak mau mati, nggak apa-apa, saya tambahkan umur." Berapa tambahannya itu? Suruh tangannya itu memegang kulit sapi, kulit kerbau. Setiap ada rambut yang nempel dengan tangannya, saya kalikan setahun. Kalau memang dia itu pengen tambahan umur, nggak apa-apa. Setelah itu datang lagi malaikat, baru wujudnya malaikat. Nabi Musa tahu kalau itu malaikat maut. Setelah itu mengatakan, "Wahai Musa, engkau kemarin ketika saya pengen cabut nyawa engkau nggak mau." Akhirnya Allah memberikan pilihan, kalau kamu pengen tambah umur nggak apa-apa, kamu pegang kulit sapi, setiap rambut yang nempel di situ kena dengan tangan kamu dikalikan setahun. Setelah itu Nabi Musa bertanya, "Setelah itu apa?" "Setelah itu mati." Kata malaikat, "Nggak ada yang kekal dan abadi di dunia." Akhirnya Nabi Musa mengatakan, "Kalau seperti itu saya sekarang saja matinya." Yaitu awalnya itu karena Nabi Musa nggak tahu kalau itu malaikat maut, tapi ketika sudah tahu, Nabi Musa lebih memilih untuk segera mati daripada berpanjang-panjang untuk hidup di dunia. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Oleh itu Rasulullah SAW itu sampai beliau sering berdoa. Ini terakhir itu Rasulullah berdoa, "As'allahu ar-rafiqal a'la al-as'ad ma'a Jibril wa Mikail wa Israfil." Saya terus berdoa kepada Allah Ta'ala untuk segera dimatikan, karena saya bisa berkumpul dengan teman-teman yang baik, yang tinggi dan mulia, yaitu berkumpul dengan para malaikat, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan Jibril, Mikail dan Israfil. Akhirnya ketika Rasulullah berdoa seperti ini terus, sampai akhirnya segera nanti dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kemudian kita sedikit bicara tentang sakitnya Rasulullah SAW. Bagaimana sakitnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ketika tadi setelah pulang dari kuburan Baqi, kemudian Rasulullah SAW mulai terasa sakit. Dan memang sakit pertama kali beliau itu perutnya beliau karena bekas racun. Kemudian beliau merasakan berat sekali, sampai akhirnya nanti Rasulullah itu nggak bisa berdiri. Setelah itu Rasulullah itu nanti beliau itu cuma berbaring. Walaupun terjadi khilafiyah di antara para ulama, sakitnya Rasulullah sampai Rasulullah meninggal itu berapa hari. Rasulullah antara sakitnya beliau sampai Rasulullah itu meninggal itu sampai berapa hari. Maka nanti terjadi khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan 13 hari, dan itu pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan 10 hari, dan itu juga banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi mayoritas para ulama mengatakan sakitnya Rasulullah sampai beliau meninggal dunia itu
Itu sekitar 13 hari. Di waktu 13 hari inilah Rasulullah itu pingsan, kemudian beliau siuman lagi, kemudian pingsan lagi, kemudian siuman lagi, sampai akhirnya Rasulullah itu sudah nggak bisa berdiri. Tapi nanti Rasulullah itu kangen sekali pengen sholat ke masjid, sampai akhirnya Rasulullah itu nanti dipapah sama para sahabat untuk sholat di masjid. Kemudian Rasulullah itu pengen sekali berbicara terakhir di atas mimbar. Setelah itu nanti didudukkan di atas mimbar oleh para sahabat. Akhirnya Rasulullah tadi mengatakan kalimat tadi. Ada cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, lama thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi wajhuhu. Ketika sakitnya Rasulullah sudah mulai parah, ista'dzana azwajahu fi an yumarrada fi baiti. Aisyah menceritakan, maka Rasulullah itu izin kepada semua istrinya untuk dirawat di rumahku, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adzinna lahu, semua istrinya setuju. Sehingga fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi. Akhirnya Rasulullah itu dipapah untuk pergi ke rumahnya Aisyah. Dipapah oleh dua orang. Yang mapah itu siapa? Abbas sama orang lain. Sebagian mengatakan orang yang lain itu, kata Aisyah mengatakan, yaitu Ubaidillah. Sebagian mengatakan itu adalah Abdullah bin Abbas, Abbas dan anaknya. Yaitu kalau Abbas itu pamannya Rasulullah, ada yang lainnya yang selain itu. Maka Aisyah mengatakan baina Abbas wa rajulin akhar, antara Abbas dan yang lainnya. Tapi sebagian mengatakan yang lainnya itu adalah Abdullah bin Abbas. Faqala, sebagian mengatakan juga bukan Abbas, yang mengatakan Abbas, tapi itu Abdullah bin Abbas, bukan Abbas karena Abbasnya sudah tua, tapi Abdullah bin Abbas. Kemudian yang lainnya siapa? Maka dari riwayat ditanyakan, atadri manir rajulul akhar, tahu nggak kamu siapa orang yang lain itu yang memapah Rasulullah itu? Qultulah, saya ngatakan nggak tahu saya itu. Qala huwa Ali bin Abi Thalib. Yang kedua itu adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti Rasulullah SAW itu ketika pengen minta izin kepada istri semuanya untuk dirawat di rumahnya Aisyah, akhirnya beliau itu dibawa ke rumahnya Aisyah, dipapah oleh dua orang. Sebagian mengatakan Abbas, sebagian mengatakan Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Aisyah itu melanjutkan ceritanya, itu ketika sudah parah itu Rasulullah itu sering pingsan. Rasulullah pingsan, kemudian Rasulullah itu saking panas sampai bercucuran keringat Rasulullah SAW itu. Sampai Rasulullah itu sering memerintahkan para sahabat untuk menyirami muka beliau, saking panasnya itu. Sampai Rasulullah mengatakan, hariqu alayya min sab'i qirabin, tolong siramkan di muka saya itu siraman-siraman air, yaitu untuk menghilangkan panasnya Rasulullah SAW dan beratnya. Kemudian setelah itu suatu ketika itu pernah Rasulullah SAW itu beliau itu pengen sekali pergi ke masjid. Yaitu ketika Rasulullah itu sudah nggak bisa ke masjid. Rasulullah itu sudah nggak bisa ke masjid, berdiri sudah nggak bisa. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Wahai Abu Bakar, sampai Aisyah bercerita, saya sebutkan ceritanya Aisyah. Lama maridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladzi mata fihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sakit dengan sakit yang beliau nanti meninggal dunia dengan sakitnya itu. Fa'adhalatis sholatu, kemudian masuk waktu sholat adzan. Kemudian adzan faqala, kemudian Rasulullah nggak bisa berdiri untuk sholat ke masjid. Maka Rasulullah mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat bagi manusia. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah, sebagian yang mengatakan itu Aisyah, inna Abu Bakrin rajulun asif. Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya sangat lembut. Kalau dia baca Quran itu sering menangis. Suruh saja Umar yang menjadi imam, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan, perintahkan Abu Bakar. Kemudian dilobi lagi, wahai Rasulullah, biarkan Umar saja menjadi imam. Rasulullah mengatakan, perintahkan Abu Bakar, sampai 3 kali. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innakum sawahiba Yusuf. Memang kalian itu keluarga-keluarganya Yusuf yang membuat makar kepada Yusuf. Muru Abu Bakar fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi manusia. Akhirnya setelah itu Abu Bakar itu yang menjadi imam, terus yang menjadi imam. Sampai suatu ketika, sebagian riwayat mengatakan itu pas 17 kali Abu Bakar itu menjadi imam. Jadi Abu Bakar menjadi imam pas yang ke-17 kalinya itu Abu Bakar itu sudah sholat. Fakharaja Abu Bakar fasalla. Abu Bakar itu sholat menjadi imam. Fawajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nafsi khifatan. Khifatan yaitu pas itu Rasulullah itu mendapatkan jasadnya itu mulai ringan. Akhirnya Rasulullah itu pengen sekali sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Fakharaja yuhada bainar rajulaini.
Akhirnya Rasulullah itu minta keluar, kemudian Rasulullah itu nanti dibapah sama dua orang. Ka'anni angduru rijlaihi takhattani minal wajh. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, sampai aku itu melihat kakinya Rasulullah kayak apa ketika menambah kaki itu, menambah tanah itu, saking sakitnya Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah itu dipapah sama dua orang sampai didudukan di soft belakangnya Rasulullah. Fa'arada Abu Bakar ayyata'akhir. Abu Bakar ketika merasa di belakangnya itu ada Rasulullah, maka Abu Bakar itu ingin mundur. Fa'auma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an makanaka. Akhirnya Rasulullah mengisyaratkan, wahai Abu Bakar, tetap di situ, tetap di situ. Tsumma utiya bihi hatta jalasa ila janbihi. Setelah itu Rasulullah ingin maju lagi. Setelah itu Rasulullah itu didudukkan di sebelahnya Abu Bakar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Abu Bakar yusalli bi salatihi. Akhirnya Rasulullah itu sholat, kemudian Abu Bakar sholat menjadi makmum bagi Rasulullah, dan Abu Bakar menjadi imam bagi manusia. Jadi Abu Bakar sholatnya ngikuti Rasulullah, manusia sholatnya ngikuti Abu Bakar. Kemudian dalam sebagian riwayat yang lain, sampai akhirnya para sahabat itu saking gembiranya melihat Rasulullah sholat itu, sampai ada para sahabat itu yang pengen membatalkan sholat mereka karena melihat Rasulullah itu keluar. Jadi Rasulullah itu sering kalau di kamar beliau itu membuka jendela melihat kaum muslimin sholat, kemudian tutup lagi karena Rasulullah nggak bisa ke sana. Setelah itu dibuka lagi, kemudian Rasulullah melihat kaum muslimin sudah sholat, kemudian tutup lagi. Maka suatu ketika itu Rasulullah minta pergi ke masjid, akhirnya dipapah. Para sahabat itu sampai mengatakan kita semuanya terfitnah dengan Rasulullah SAW, sampai kami itu pengen membatalkan sholat kami dengan tujuan untuk melihat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengisyaratkan lanjut, sholatnya dilanjutkan. Setelah itu nanti Rasulullah SAW itu beliau dipapah ke masjid, kemudian setelah itu Rasulullah itu khutbah terakhir di atas masjid, di atas mimbarnya beliau. Kemudian juga terakhir itu Rasulullah itu beliau itu juga memberikan beberapa wasiat. Ada beberapa wasiat Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah itu mewasiatkan para sahabat untuk sholat, dijaga sholatnya itu. Sholatnya itu dijaga. Itu termasuk wasiat yang sangat diulang-ulang terus sama Rasulullah SAW, masalah wasiatnya beliau. Sampai Rasulullah mengatakan, as-sholatu wa ma malakat aimanakum. Jagalah sholat kalian, jagalah sholat kalian, jagalah sholat kalian. Terakhirnya juga Rasulullah itu juga, ini sabda-sabda terakhirnya Rasulullah itu sebelum meninggal itu, Rasulullah SAW itu juga membicarakan tentang kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, annahu qala fi maradhihi alladhi mata fihi. Rasulullah itu ketika sakit parah, sebagian mengatakan itu 5 hari sebelum meninggal dunia. Rasulullah SAW itu mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Semoga Allah melaknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Qalat, setelah itu Aisyah mengatakan, laula dzalika la ubriza qubruhu. Jika bukan karena sabdanya Rasulullah ini, niscaya kuburan Rasulullah itu akan kita tampakkan. Ghairu anni akhsha ayyutakhadha masjidan. Tapi ketika kami takut orang menjadikan kuburnya Rasulullah sebagai masjid, akhirnya kami tutup kuburan itu. Setelah itu nanti Rasulullah terakhir berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Tuhanku, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Dan itu pun nanti dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kemudian di antara wasiatnya Rasulullah, jadi wasiatnya Rasulullah itu pertama sholat, menjaga sholat supaya kaum muslim itu menjaga sholat mereka. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu berwasiat untuk tidak menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, dan dilarang sama Rasulullah orang yang berbuat seperti itu. Kemudian di antara wasiatnya Rasulullah memerintahkan untuk mengusir orang-orang Yahudi dari negeri Arab. Itu termasuk wasiatnya Rasulullah. Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik dari negeri Arab. Rasulullah mengatakan, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkan semua orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik dari negeri Arab, kecuali kalau mereka mau bayar upeti, membayar jizyah, upeti. Akhirnya nanti wasiatnya beliau dijalankan nanti pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di antara wasiatnya Rasulullah juga, yaitu Rasulullah itu berwasiat supaya dituliskan waktu itu sebuah surat. Jadi ketika Rasulullah itu mau meninggal itu, Rasulullah itu meminta kepada para sahabat untuk mendatangkan surat, yaitu kertas. Rasulullah ingin menulis sebuah warisan, wasiat.
Akhirnya terjadi perdebatan waktu itu. Kalau Umar bin Khattab mengatakan sudah nggak usah, kita nggak usah meributkan Rasulullah, kasihan Rasulullah itu. Tetapi sebagian mengatakan kita datangkan surat supaya Rasulullah itu menulis wasiat terakhir itu apa. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, lama hudira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah itu sudah mulai sakit parah sekali, yaitu sudah hudir itu ajalnya sudah mau datang. Wa fil baiti rijalun, di rumahnya Rasulullah itu banyak orang-orang. Wa fihim Umar bin Khattab, di antaranya Umar bin Khattab. Setelah itu Rasulullah mengatakan, halumma aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Kesini-sinilah kalian, datangkan saya kitab, buku, saya akan memberikan wasiat supaya kalian tidak akan sesat selamanya. Maka akhirnya Umar mengatakan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghalaba alaihi alwajh. Apakah kalian tega? Rasulullah sudah seperti ini, masih Rasulullah itu menulis wasiat. Wa indakumul Al-Qur'an, kita sudah punya Al-Qur'an, hasbuna kitabullah, cukup Al-Qur'an itu sebagai wasiat Rasulullah. Fakhtalafa ahlul baiti fakhtasamu, akhirnya orang yang di rumah itu bertengkar, mereka itu ribut. Sebagian mengatakan, ayo kita jalankan wasiat Rasulullah, datangkan buku supaya Rasul itu menulis. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, jangan, biarkan Rasul itu konsentrasi dengan penyakit beliau, karena beliau sudah sakit parah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kumu ke anni, sudah kalau seperti itu keluarlah kalian di rumah saya. Setelah itu nanti Rasul itu memberikan wasiat, dua wasiat supaya orang itu berpegang teguh. Dua wasiat itu, yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua Sunnah. Sebagian mengatakan Al-Quran, kemudian yang kedua jaga ahlul baitnya Rasulullah SAW. Itu diantara wasiatnya Rasulullah yang terakhir. Kemudian nanti sakitnya Rasul itu semakin parah, sampai akhirnya mulailah Rasulullah itu sekarat, yaitu beliau pingsan, kemudian bangun, pingsan, kemudian bangun, pingsan, kemudian bangun, sampai akhirnya Fatimah itu menangis. Jadi Fatimah itu pernah ketika melihat Rasulullah itu sakit parah, akhirnya Fatimah itu datang ke Rasulullah, dan Rasulullah itu kalau berjalan itu persis sama Fatimah. Fatimah itu kalau berjalan itu kayak Rasulullah persis. Akhirnya ketika Rasulullah itu sudah mulai sakit parah itu, Fatimah itu datang, maka senang sekali ketika Rasulullah itu dikunjungi sama putrinya. Kemudian mengatakan, putriku sini. Setelah itu ketika melihat sakitnya itu semakin parah, maka Fatimah itu menangis. Akhirnya Rasulullah itu sedih ketika melihat Fatimah itu menangis. Maka Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, yaitu memberikan ucapan rahasia. Setelah itu disebutkan sebuah ucapan, Fatimah tambah menangis. Setelah itu Rasulullah itu mengatakan lagi sebuah ucapan, sampai akhirnya Fatimah itu tertawa. Aisyah belum bisa bertanya itu karena waktunya masih seperti itu. Tapi ketika sudah meninggal, Fatimah itu ditanya sama Aisyah, Fatimah, apa sih yang diucapkan sama Rasulullah sampai akhirnya kamu tambah nangis? Kemudian apa yang diucapkan sama Rasulullah akhirnya kamu itu tertawa? Maka Fatimah cerita, yang pertama, kenapa saya tambah menangis? Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya ajal beliau sudah datang, maka saya menangis sejadi-jadinya. Setelah itu Rasulullah mengabarkan kepada saya, yang kedua, bahwasanya keluarga beliau yang pertama kali menjemput beliau, menyusul beliau itu adalah Fatimah. Akhirnya saya tertawa karena yang pertama kali menjadi pengikut Rasulullah yang menyusul beliau itu dari keluarganya adalah beliau. Kalau dalam riwayat yang lain, karena Rasul itu mengatakan, Fatimah, kamu jangan sedih, karena kamu itu nanti akan menjadi sayyidah ahlul jannah. Kamu itu akan menjadi wanita pemimpin penghuni surga. Wanita-wanita pemimpin di surga itu nanti kamu. Setelah itu akhirnya Fatimah itu tertawa. Kemudian nanti setelah itu semakin parah lagi sakitnya Rasulullah itu, sampai akhirnya nanti Rasulullah SAW itu sudah berat sekali itu. Sudah berat sekali. Kemudian nanti terakhir itu nanti beliau itu minta siwak. Jadi ketika di hari terakhir beliau, ketika Rasulullah SAW itu mau meninggal dunia, disebutkan itu sama Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang bagaimana kematian Rasulullah SAW itu. Jadi pas tepat di hari Senin. Sebagian mengatakan juga di antara para ulama, walaupun terjadi perbedaan di antara mereka, Seninnya itu kapan? Yaitu hari Seninnya itu kapan? Maka ada yang mengatakan Seninnya itu setelah zawal, setelah duhur. Ada yang mengatakan Senin di waktu duha. Seninnya itu di waktu duha. Disitulah nanti kematian Rasulullah SAW itu sudah sangat dekat sekali. Akhirnya ketika sudah sangat parah sakitnya Rasulullah itu, sudah parah sekali, maka Aisyah radhiyallahu anha itu beliau bercerita. Beliau mengatakan, hadis ini sahih, beliau mengatakan, inna min ni'amillahi alayya,
Di antara karunia yang Allah berikan kepada saya itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia di rumahku. Wa fi yaumi, meninggal dunia pas di jatahku. Wa baina sahari wa nahri, dan Rasulullah itu meninggal dunia di pangkuanku, sahar dan nahar, yaitu di dadaku. Dipegang kepalanya itu sama Aisyah radhiyallahu anha. Wa annallaha jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi. Bahkan Allah itu mengumpulkan antara air ludahku dan air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu air ludahku dan air ludahnya Rasul itu menyatu. Akhirnya ditanya sama beliau, kok bisa? Maka beliau mengatakan, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar. Ketika Rasulullah itu sudah sekarat, tiba-tiba masuk ke kamarnya itu, ke rumahnya itu Abdurrahman bin Abi Bakar. Itu berarti saudaranya Aisyah. Wa biyadihi siwak, dan di tangannya Abdurrahman bin Abi Bakar itu ada siwak. Wa ana mustaninatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya itu sedang memeluk Rasulullah itu di pangkuan saya. Fara'aituhu yanzuru ilaihi. Saya melihat Rasul itu melihat kepada siwak terus. Fa'araftu annahu yuhibbus siwak. Maka saya itu tahu Rasulullah itu pengen bersiwak. Faqultu, maka saya mengatakan kepada Rasulullah, akhudhuhu laka, wahai Rasulullah, apakah akan saya ambilkan siwak itu untuk engkau? Fa'asyara bi ra'si an-na'am. Maka beliau sudah tidak bisa ngomong lagi, tetapi beliau itu mengisyaratkan dengan kepalanya, yaitu menunjukkan kalau beliau itu ingin bersiwak terakhir. Fatanawaltuhu, akhirnya saya ambil siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Fashtadda alaihi, kemudian setelah itu saya jadi siwaknya itu keras. Kemudian setelah itu wa ulayyinuhu, saya tanya sama Rasulullah, ulayyinuhu laki, apakah siwaknya itu saya lembutkan? Fa asyara bi ra'si an-na'am. Setelah itu beliau mengatakan iya. Akhirnya saya gigit siwak itu, kemudian saya rapikan dengan gigi saya, kemudian saya basahi dengan air ludah saya. Kemudian falayantuhu, kemudian setelah itu baru saya gunakan untuk bersiwak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai bersiwak, Rasulullah itu sudah pedas sekali itu, dan itu sudah di pangkuan Aisyah. Ketika Rasulullah sudah bersiwak, kemudian sudah selesai, rafa'a yadahu, Rasulullah itu mengisyaratkan jari telunjuk beliau, isbahu, yaitu jari telunjuk, wa syakhisa basaruhu nahwa saqfi. Kemudian setelah itu beliau itu melihat kepalanya itu, matanya itu ke atap. Wa taharrakat syafatahu, kemudian beliau itu menggerakkan mulut beliau, mulai menggerak-gerakkan. Wa asghat ilaihi Aisyatu wa huwa yaqul, kemudian Aisyah itu pengen mendengar. Kan Rasulullah itu kan di pangkuan Aisyah itu. Rasulullah itu sudah mulai mengangkat jari, yaitu diisyaratkan. Setelah itu matanya itu melihat ke atas. Setelah itu mulutnya itu bergerak-gerak. Maka Aisyah itu pengen mendengar apa yang diucapkan sama Rasulullah. Maka Rasulullah rupanya mengatakan, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Rasulullah mengatakan, saya akan berkumpul dengan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, wahai Tuhanku, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Allahumma ighfirli, Tuhanku ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan kumpulkan aku bersama teman-teman yang mulia di tempat yang tinggi. Allahumma rafiqal a'la, Tuhanku saya kangen sekali berjumpa dengan manusia-manusia terbaik. Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, sampai akhirnya mengatakan sampai 3 kali. Setelah itu wa malat yaduhu syarifatu, sampai akhirnya ketika selesai itu, maka jarinya Rasul itu sudah tidak bisa diisyaratkan. Setelah itu mulai turun ke bawah. Walaihi qabir rafiqil a'la, setelah itu sudah jelas sekali bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah meninggal dunia. Dan meninggal dunianya itu Rasulullah itu tadi kita sebutkan di pangkuan Aisyah. Dan ketika Rasulullah meninggal dunia itu ya manusia banyak di luar rumah itu banyak. Dan tepat di hari Senin di Rabiul Awal, walaupun khilafnya di antara para ulama itu kapan harinya itu, tanggal berapa, tapi pendapat yang paling kuat itu, yang masyhur itu 12 di hari Senin. Kemudian kapan pastinya itu, ada yang mengatakan setelah zawal, ada yang mengatakan di waktu duha. Setelah itu Rasulullah meninggal dunia, dan ketika Rasulullah meninggal dunia, semua orang-orang yang di situ itu menangis. Sampai Anas bin Malik itu beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada hari yang paling gembira, membuat gembira penduduk Madinah kecuali hari hijrahnya Rasulullah SAW itu ke Madinah. Dan tidak ada hari yang membuat sedih semua penduduk Madinah kecuali hari meninggalnya Rasulullah SAW, sehingga semuanya menangis dengan kematian Rasulullah SAW itu.
Akhirnya ketika itu, yaitu ketika seperti itu, maka Rasulullah SAW itu nanti ditutup jasad beliau itu dengan kain. Orang-orang pada datang, kemudian setelah itu mencium kepalanya Rasulullah. Setelah itu orang berlalu. Nah, sampai akhirnya datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar waktu itu pas nggak menghadiri, karena Abu Bakar itu sedang ada urusan. Akhirnya beliau itu nggak menghadiri proses seperti itu. Ketika itu beliau mendapatkan kabar kalau Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia. Akhirnya beliau langsung naik kuda, berjalan dengan cepatnya dan kencangnya. Setelah itu langsung masuk ke Masjid Nabawi. Didapatkan di masjid itu banyak orang berkumpul. Umar bin Khattab berdiri kemudian mengatakan Muhammad itu belum meninggal. Tidak lain Muhammad itu kecuali seperti Nabi Musa yang keluar untuk berjumpa dengan Tuhannya. Setelah itu akan kembali lagi. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal, saya potong kakinya. Abu Bakar ketika masuk masjid melihat Umar itu sedang berdiri dan orang pada duduk. Abu Bakar sama sekali nggak ngomong, diam. Ketemu sama orang, Abu Bakar cuma diam itu. Sampai akhirnya itu Abu Bakar itu masuk ke kamarnya Aisyah. Kemudian setelah itu langsung menemui jasadnya Rasulullah. Kemudian membuka kepala, penutup kepalanya. Kemudian dicium keningnya. Setelah itu Abu Bakar mengatakan tibta hayyan wa mayyitan. Sungguh mulia sekali engkau ya Rasulullah, hidup dan mati engkau. Tidak mungkin tidak mungkin Allah mengumpulkan untuk kamu ya Rasulullah mautatain, dua kematian. Benar-benar engkau itu sudah meninggal dunia. Setelah selesai seperti itu, akhirnya setelah itu Abu Bakar itu keluar. Kemudian mengatakan, ya Umar duduk, wahai Umar duduk. Maka Umar bin Khattab mengatakan, enggak, saya tidak akan duduk. Setelah itu mengatakan, wahai Umar duduk. Umar bin Khattab mengatakan, enggak, saya tidak akan duduk. Setelah itu akhirnya Abu Bakar naik ke atas mimbar. Setelah itu dia langsung berkhutbah mengingatkan kepada kaum muslimin akan kematian Rasulullah SAW. Setelah itu langsung Abu Bakar naik ke atas mimbar. Ketika di atas mimbar langsung Abu Bakar mengatakan, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang ingin menyembah Muhammad, ketahuilah bahwasanya hari ini Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak pernah Allah mati. Waqala, kemudian setelah itu Abu Bakar membawakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan semua orang pun akan mati. Setelah itu membawakan sebuah ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali rasul biasa yang telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'uqutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika seandainya Muhammad mati atau Muhammad itu terbunuh, setelah itu kalian kafir, murtad dari agama kalian? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Siapa saja yang murtad dari agama setelah kematian Rasulullah, maka Allah akan mengazab dia. Wa yasajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Akhirnya ketika dibacakan ayat ini, langsung Umar bin Khattab pun tidak bisa kecuali dia pun tersimpuh juga. Semua para sahabat baru ngeh dengan ayat itu ketika dibacakan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai ketika mereka dibacakan ayat itu sampai mereka mengatakan seakan-akan ayat ini baru diturunkan hari ini kepada kita. Sudah diturunkan kepada kita lama tapi kita nggak pernah tahu ayat ini. Yaitu karena apa? Orang ketika awal ditimpa musibah itu berat untuk menerimanya itu. Tapi ketika ditinggalkan sama Abu Bakar, kata para sahabat, kami seakan-akan baru diturunkan ayat ini. Akhirnya apa? Setelah itu semuanya menerima berita tentang wafatnya Rasulullah SAW. Setelah itu nanti terjadi khilafiyah juga. Saya ringkaskan, terjadi khilafiyah di antara para sahabat. Rasulullah itu dimakamkan di mana? Akhirnya waktu itu sempat ada yang mengatakan diwafatkan di kuburan Baqi. Tapi setelah itu ada sebuah hadis sahih bahwasanya Nabi itu ketika meninggal dunia, dia itu diwafatkan di tempat yang dia inginkan. Di mana yang diinginkan? Di tempat meninggalnya. Disitulah dia itu akan dimakamkan. Sehingga Nabi itu kalau meninggal dunia tahu sama Allah Ta'ala, kamu pengen mati di mana? Kamu pengen dimakamkan di mana? Maka Nabi ketika meninggal dunia, disitulah dia itu pengen dikuburkan. Akhirnya sepakat Rasulullah itu dikuburkan di kamarnya Aisyah. Kemudian menjadi khilafiyah juga itu, siapa yang akan memandikan? Bahkan ada proses memandikan pun sampai khilaf itu. Bagaimana kita memandikan jasad Rasulullah? Siapa yang rela melepas bajunya Rasulullah SAW? Akhirnya khilaf di antara mereka, apakah memandikan Rasul itu jasanya dilepas atau tidak. Setelah itu mereka sampai tidak ada yang pas pendapat mereka, tidak sepakat. Akhirnya mereka itu pulang sampai jasadnya Rasulullah belum dimandikan.
Setelah itu mereka itu mendapatkan firasat dalam mimpi-mimpi mereka untuk memandikan Rasulullah dengan bajunya. Setelah itu nanti Rasulullah dimandikan dengan bajunya. Kemudian juga nanti terjadi khilafiyah juga di antara para ulama juga. Terus Rasulullah itu dikuburkan, siapa yang mau turun dalam penguburan itu siapa? Sampai akhirnya nanti sepakat yang menguburkan itu adalah Ali dan beberapa keluarganya Rasulullah SAW. Nanti karena ada keributan-keributan seperti itu, seperti mereka juga, para sahabat itu awal-awal khilaf juga itu, apakah kita kuburkan Rasulullah dalam kondisi Islam gak punya kerajaan, gak punya raja, atau kita pilih menjadi raja siapa, setelah itu baru kita kuburkan sama Rasulullah. Khilaf sampai akhirnya mereka sepakat untuk diangkat pemimpin dulu, setelah itu baru dikuburkan sama Rasulullah SAW. Sampai akhirnya nanti penguburan Rasulullah itu terlambat sampai akhirnya Rasulullah meninggal hari Senin. Kemudian hari Rabu atau malam Kamisnya itu mulai dikuburkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena banyak urusan seperti itu, seperti dikuburkan di mana, kemudian siapa yang memandikan, proses mandikannya Rasulullah kayak apa. Kenapa? Ini manusia, bukan manusia biasa itu. Ini punya kelebihan, sehingga karena seperti ini akhirnya proses pemakaman Rasulullah itu terlambat. Sampai akhirnya itu ketika sudah terlambat sampai akhirnya nanti Rasulullah dikuburkan. Ketika Rasulullah dikuburkan, nanti ditimpakan tanah kepada beliau. Ya setelah itu selesai, pemakaman Rasulullah itu sudah selesai. Dan sebagian mengatakan bahwa yang menguburkan Rasulullah, yang turun ke liang lahat itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Fadl bin Abbas, kemudian Qath'am bin Abbas, kemudian Syakron. Syakron itu budaknya Rasulullah SAW. Ketika mereka itu turun kemudian menimpakan tanah itu, semuanya itu merasa, ya mereka itu merasa takut dengan Rasulullah, segan dengan Rasulullah SAW itu. Tetapi tetap Rasulullah itu harus kuburkan. Akhirnya setelah itu nanti Rasulullah itu dikuburkan, dan ketika dikuburkan itu Rasulullah itu nanti dikafani dengan 3 kain putih, kain kafannya beliau. Dan Rasulullah tidak memakai jubah, Rasulullah juga tidak memakai sorban. Dan Rasulullah itu meninggalnya pas hari Senin, maka hari yang berkaitan dengan hari-hari besarnya Rasulullah itu hari Senin. Lahirnya hari Senin, meninggalnya juga hari Senin, diangkat menjadi Nabi hari Senin, diangkat menjadi Rasul juga hari Senin. Ya, ini sejarah ringkas tentang wafatnya Rasulullah SAW. Jadi intinya nanti hari yang membuat para sahabat orang manusia kaum muslim itu, mereka itu sedih, itu adalah hari wafatnya Rasulullah SAW. Berat sekali bagi mereka, apalagi nanti kejadian setelah wafatnya Rasulullah itu nanti banyak orang murtad dari agama. Ya, nabi-nabi palsu langsung bermunculan, tiga nabi palsu zaman itu. Setelah itu orang-orang mulai nggak mau bayar zakat. Mereka berpendapat zakat itu dibayar ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah meninggal dunia, sudah nggak ada namanya zakat dibayarkan kepada mereka. Akhirnya setelah itu nanti Abu Bakar menjadi khalifah, itu berat sekali zamannya beliau itu. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita berkaitan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Nanti insya Allah kita, silakan kalau pengen membaca lebih detail lagi, silakan lihat di Sirah-Sirah Nabawiyah lengkap bagaimana proses kematian Rasulullah SAW. Dan nanti insya Allah akan kita lanjut lagi pembahasan tentang agamanya beliau setelah Rasulullah meninggal dunia, terus bagaimana agamanya beliau itu. Maka kita katakan nanti agamanya beliau kekal dan abadi. Ya, Masya Allah. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.